Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Invita Iqbalawati, spesialis radiologi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh dan di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan pembacaan foto kepala. Tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa agar dapat membaca dan memahami foto ronsen kepala AP dan lateral normal. Pada pembacaan foto kepala, terdapat data umum yang pertama kali harus diperhatikan karena beberapa penyakit sangat berhubungan dengan data-data ini. Yang harus dilihat adalah nama, usia, jenis kelamin, dan tanggal pemeriksaan. Selanjutnya, perhatikan data teknis yang terdapat pada foto, yaitu memperhatikan marker R atau L yang menunjukkan sisi kanan atau sisi kiri pasien. Ini sangat penting apabila terjadi fraktur atau perdarahan di dalam sinus. Selanjutnya, kita harus memperhatikan foto kepala secara keseluruhan, di mana foto kepala di bagian batas atas atau vertex harus terlihat, di bagian bawah simfisis mentis mandibula harus terlihat, dan sisi lateral kanan serta sisi lateral kiri serta bagian anterior dan bagian posterior dari kepala tidak boleh terpotong. Selanjutnya, kita memperhatikan foto lateral. Dibuat harus true lateral. Yang dimaksud dengan true lateral adalah bila bentuk dari sela tursika ini tidak dalam keadaan oblik, kemudian os sphenoid dan ramus mandibula kanan dan kiri itu tumpang tindih atau overlapping. Dan kemudian dari foto AP kita juga harus memperhatikan simetris atau tidaknya yang ditandai oleh orbita kanan dan orbita kiri betul-betul simetris. Selanjutnya, kita harus memperhatikan tabula interna. Ini dari foto lateral di sini. Kemudian kalau dari foto AP ini adalah tabula internanya dan juga tabula eksterna. Tabula eksterna dan di tengahnya adalah diplo atau medula. Tidak terlihat adanya lesi osteolitik atau osteoblastik dan dengan kondisi yang rata, reguler. Kemudian kita harus memperhatikan tulang-tulang kalvaria atau batok kepala di mana tidak boleh ada fraktur ataupun deformitas dan tidak ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Tanda-tanda tekanan tinggi intrakranial pada anak-anak ditandai dengan sutura yang tidak menutup. Atau kita juga bisa melihat adanya impressio digitate yang berupa area radiolucens di kalvaria yang merupakan penekanan dari gyrus yang terdesak. Selanjutnya kita harus memperhatikan orbita kanan dan kiri harus simetris. Tidak terdapat garis fraktur dan tidak ada massa. Selanjutnya, pada foto AP kita akan menilai sinus paranasalis, di mana sinus-sinus tersebut berisi udara. Oleh karena itu, maka kita akan melihat sebagai bayangan yang radiolucen. Di sini kita bisa lihat ada sinus frontalis kanan kiri, sinus ethmoidalis kanan kiri, dan sinus maxillaris kanan kiri serta sinus sphenoidalis. Sinus sphenoidalis lebih jelas dilihat pada foto lateral. Sementara sinus maxillaris pada foto AP kurang jelas dilihat. Kita bisa melakukan posisi Waters untuk melihat sinus maxillaris yang lebih jelas. Pada sinus-sinus tersebut, apabila kita jumpai adanya bayangan radiopak atau cairan atau air fluid level atau massa, maka kemungkinan adalah proses patologis. Selanjutnya, kita harus memperhatikan os mandibula. Ini os mandibularis dari posisi AP dan ini adalah dari sisi lateral. Kita harus melihat yang kanan dan yang kiri. Nampak harus simetris. Tidak dijumpai adanya fraktur, tidak ada
deformitas, kemudian juga tidak kita lihat adanya abses yang berupa lesi litik ataupun tanda-tanda osteomielitis. Kemudian kita perhatikan septum nasalis yang berada di tengah-tengah kafum nasal, di mana kita perhatikan tidak terjadi deviasi dan tidak ada deformitas. Tahap selanjutnya adalah kita menilai foto dari posisi lateral, di mana yang paling penting kita menilai adalah sela tursika yang berbentuk cekungan. Sela tursika dibentuk oleh processus clinoideus anterior dan processus clinoideus posterior. Sela tursika tidak boleh terlihat lebar. Perhatikan pula pada foto lateral, yaitu vascular marking. Vascular marking itu berbentuk seperti kipas di daerah temporal dari hilus ke perifer. Jadi seperti ini, seolah-olah jadi seperti kipas. Untuk menilai os nasalis, sebaiknya kita menilai dari posisi lateral. Ini coba perhatikan, tampak ada os nasalis. Jadi os nasalis ini tidak boleh tampak ada fraktur. Terakhir, kita juga harus memperhatikan dan menilai apakah dijumpai kalsifikasi abnormal di kepala atau cerebral. Tetapi untuk menilai kalsifikasi abnormal di intracerebral tidak dapat dinilai dengan foto skedal AP lateral ini. Kita mempunyai modalitas radiologi lainnya, yaitu CT scanning. Kalsifikasi normal intrakranial ataupun intracerebral itu dapat dijumpai pada pineal body, habenula, plexus choroideus, dura mater, flux cerebri, tentorium, serta juga bisa dijumpai pada ligamentum petroclinoideus dan interclinoideus. Dan juga dapat kita jumpai pada granula pachyonian, basal ganglia, nucleus dentatus, glandula pituitary, serta lensa. Setelah membaca foto kepala skedal AP lateral secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa foto dalam keadaan normal. Demikianlah telah selesai kita lakukan pembacaan foto kepala skedal AP lateral. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.